Salam rahayu rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Di sini gudangnya Mustika Batu Badar Besi Ori. Oke saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang jenis badar katup atau ada yang bilang badar besi hitam. Nanti biar saudaraku yang awam bisa buat menambah wawasan. Semoga kedepannya lebih bermanfaat buat saudaraku sekalian. Oke saudaraku, ini ada cincin batu badar katup. Bisa kita lihat. Barangnya seperti ini saudaraku. Sangat bagus dan sangat istimewa kalau menurut saya. Karena badar katup itu barangnya lebih langka. Dan mungkin banyak saudaraku sekalian juga yang awam belum tahu lah, bahasanya belum paham tentang badar katup itu yang bagaimana. Perujutannya seperti ini saudaraku. Dan barangnya kalau sama jarum, ini saya ambilkan jarum saudaraku. Ini ada 2 jarum. Itu dia nempel saudaraku. Dia nempel. Dia nempel kalau sama jarum nempel saudaraku. Seperti itu ya saudaraku. Dia nempel kalau sama jarum. Cuman kalau sama besi yang lain dia tidak mau nempel. Kalau sama magnet nempel juga saudaraku. Badar katup itu kalau sama magnet dia nempel, sama jarum dia nempel, dan barangnya, batunya itu warnanya hitam. Hitam mengkilat seperti cincin ini tadi saudaraku. Kalau ditanya Gus, apa barangnya cincin badar katupnya itu asli ori? Saya jamin keasliannya saudaraku. Karena apa ya? Karena barangnya benar seperti itu. Dulu ada saudara kita juga yang dari Bojonegoro, waktu itu sudah ada kalau 4 tahun yang lalu saudaraku pengen apa ya, mahari badar katup. Waktu itu alhamdulillah saya ada sih waktu itu. Barangnya ya dimahari sama beliau juga. Dia seorang guru besar, punya padepokan yang sangat besar juga saudara. Cuma kalau yang ini dulu masih saya simpan saudaraku di dalam peti penyimpanan benda-benda bertuah. Karena barang-barang seperti ini sekiranya langka itu biasanya ada tempat khususnya saudaraku. Itu tempat penyimpanan. Memang saya sediakan buat menyimpan benda-benda bertuah, koleksi-koleksi saya. Badar katup itu istimewanya pertama itu tingkatannya, tahapannya udah sangat tinggi sekali saudara. Karena di daerah Pati sendiri itu kalau jenis badar itu ada 11 jenis. Ada 11 jenis saudara kalau di daerah Pati Jawa Tengah. Jenis batu badar itu ada 11 jenis. Kayak badar besi selonata, muntah besi malwopati, badar besi selowire, badar karangkijang, badar misik, badar emas, badar pulosani, banyak lagi saudaraku. Setahu saya itu ada 11 jenis
karena di rumah saya itu punya, itu ada 11 jenis, seingat saya seperti itu. Kalau ditanya tahapannya, kalau badar katup itu udah sampai tingkatan sampai anti silet di rambut. Samping itu, kalau kita punya badar katup seperti ini, saudaraku, kalau kita gunakan buat sarana untuk perisai, kalau kita dalam bahaya itu, kita akan punya kekuatan yang lebih, saudaraku, punya tenaga yang lebih, seperti kayak gajah lah bahasanya, punya kekuatan yang luar biasa. Kalau kita pakai itu, multifungsinya di situ, sangat langka sekali, sangat langka sekali, saudara. Kalau mungkin yang lain kayak muntah besi yang bagus juga ya susah sih. Cuma kalau yang standar itu adalah barang itu kan biasanya yang susah itu, yang langka itu, saudara. Itu karena dari fisiknya dulu lah bahasanya. Kayak muntah besi melopati yang nempel jarum itu langka juga, saudaraku. Kayak badar besi lonata yang bisa nempel jarum itu langka. Kalau cuma nempel magnet ya banyak lah bahasanya, masih setahu saya. Mungkin kalau sekitar 3 tahun ke depan ya mungkin langka juga sih. Ini aja barang koleksi lama, saudaraku, badar katup yang ini. Ini sudah saya simpan, sudah ada kalau 12 tahun yang lalu barangnya. Simpanan lama. Karena ya itu tadi bisa tuahnya kita gunakan buat perisai, buat keselamatan kepala luar dalam. Di samping itu dia multifungsi tuahnya. Kenapa saya kok mengeluarkan koleksi saya bendanya yang aneh-aneh ya, supaya saya bisa ngasih edukasi buat saudara-saudara kita yang awam. Kalau nggak saya keluarkan koleksi saya ya gimana saya bisa ngasih edukasi? Kalau cuma ngomong kan ya repot. Minimal kalau ada barangnya, badar katup itu yang seperti ini kan, seperti itu. Dia punya ciri khas, barangnya batunya hitam, atau sebagian orang yang menyebut batu badar besi hitam. Cuman ciri badar katup itu nempel jarum, saudaraku. Ada juga itu orang yang bilang kalau nempel jarum batunya hitam itu badar kursani, Gus. Itu tidak benar, saudaraku. Setahu saya badar kursani itu kan biasanya orang luar daerah Pati lah penyebutan seperti itu. Kalau orang Pati itu besi pulosani, saudaraku, bukan besi kursani atau badar kursani. Itu penyebutannya beda, cuma barangnya yang benar besi kursani atau badar kursani. Itu dia nggak nempel saudaraku, nggak nempel magnet. Setahu saya seperti itu. Cuma orang kan tergantung jam terbangnya lah. Kalau yang bilang penjual laki atau penjual cincin ya beda lagi. Batu asal nempel magnet dibilang badar besi, seperti itulah. Karena setahu orang badar besi itu kan nempel magnet. Padahal ada badar besi yang nggak nempel magnet, itu ada. Contohnya kayak badar besi selonata. Itu banyak yang tidak nempel magnet. Kenapa kok dibilang badar besi selonata? Ya karena barangnya benar. Seperti itu.
Semoga saudaraku lebih paham. Karena tidak semua badar itu nempel magnet, tapi yang harus dipahami, badar yang bertuah itu biasanya adanya di tempat-tempat keramat atau di petilasan. Beda antara batu hias sama batu bertuah itu beda, saudaraku. Bedanya kalau batu bertuah itu memang batunya udah ada tuahnya. Kalau batu hias kan sekedar buat hiasan, meskipun itu badar besi. Tapi kalau batu bertuah beda. Nanti kedepannya biar saya pikirkan video. Kalau nanti banyak yang pengen edukasi tentang badar besi hias sama badar besi bertuah. Apa bedanya sih badar besi bertuah sama badar besi hias itu? Nanti kedepannya biar saya bikinkan videonya, saudaraku, biar buat menambah saudaraku yang awam, buat menambah wawasan lah. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu dan terima kasih. Salam rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Saudaraku, salam hormat saya, Gus Edi.